ada alasan kenapa kita bisa mendapatkan ini. Angka 1 juta itu Bapak Ibu adalah angka kapasitas daripada anggaran. Itu adalah angka kapasitas. Target kita sebenarnya bukan 1 juta, target kita adalah sebanyak mungkin yang bisa memenuhi kebutuhan minimum menjadi guru yang layak. Alasan kenapa ini penting untuk Kemendikbudristek adalah kita menyadari ada mutiara-mutiara di dalam guru-guru honorer kita yang sekarang tidak menerima layak, yang sangat layak mendapatkan upah yang setara dengan PNS. Bahkan banyak dari guru-guru honorer kita yang ternyata menjadi guru penggerak, bahkan menjadi calon pemimpin. Kita mendorong ini untuk memastikan bahwa kesejahteraan dan kelayakan itu dua-duanya terpenuhi. Jadi kami menjadikan ini prioritas utama pada saat itu. Guru-guru honorer yang saya ketemu di daerah banyak yang luar biasa, sangat luar biasa. Mengharukan saya, memotivasi saya, dan pengabdian mereka nggak semuanya, memang benar, nggak semuanya bisa diukur dengan tes. Itu saya sangat setuju. Nggak sekedar mereka juga kita bisa mengejar kesejahteraan mereka. Jadinya untuk itu sekali lagi saya ingin memperjelaskan dua hal. Pertama, Kemendikbudristek mengambil posisi secara garis besar sama dengan Komisi 10, di mana kita harus perjuangkan afirmasi bagi kelompok-kelompok tertentu di guru honorer. Jadi itu akan kami coba, walaupun itu bukan sepenuhnya keputusan Kemendikbudristek, tapi kami akan perjuangkan Bapak Ibu. Itu janji saya, ya. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berjanji penundaan pengumuman hasil seleksi kompetensi 1 guru aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disebut dengan ASN P3K tahun 2021 tidak merugikan peserta. Penundaan tidak merugikan peserta yang sudah lolos formasi sesuai yang disampaikan Mas Menteri pada rapat dengar pendapat DPR tanggal 23 September 2021. Kata Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nunuk Suryani kepada Tempo pada Sabtu 25 September 2021. Pada rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Mendikbudristek Nadiem Makarim menyatakan ada sekitar 100.000 peserta seleksi guru P3K tahun 2021 yang lolos pada seleksi pertama. Rekrutmen guru P3K tahun ini diadakan sebanyak 3 kali. Nunuk mengatakan penundaan pengumuman dilakukan karena sedang menyelesaikan pengolahan data. Pengumuman berikutnya akan menunggu informasi resmi setelah selesai pembahasan dengan panitia seleksi. Berdasarkan jadwal tahapan pelaksanaan seleksi P3K guru tahun ini, pengumuman hasil seleksi kompetensi 1 semestinya diumumkan Jumat 24 September 2021. Namun, Kemendikbud memutuskan untuk menunda pengumuman tersebut melalui surat nomor 5363-B-GT.01.00/2021 yang ditekan langsung oleh Direktur Jenderal GTK Bapak Iwan Sahri. Sehubungan dengan masih berlangsungnya proses pengolahan nilai seleksi kompetensi 1 guru P3K, bersama ini kami sampaikan bahwa pengumuman hasil seleksi kompetensi 1 P3K guru yang semula dijadwalkan tanggal 24 September 2021 ditunda sampai pengumuman lebih lanjut, kata Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Iwan Sahri dalam surat pengumuman yang dikeluarkan pada Kamis 23 September 2021. Berita yang kedua, langsung dari Menpan RB, Bapak Cahya Kumolo menyiapkan kebijakan khusus bagi honorer K2 dalam pengadaan P3K 2022. Salah satunya peniadaan tes kompetensi teknis bagi guru honorer K2. Juga dibuka formasi P3K
untuk honorer tenaga teknis. Berikut 6 kebijakan khusus yang disiapkan Menteri Cahyo sebagaimana dalam keterangan tertulisnya yang diterima. 1. Pengadaan ASN tahun 2022 dilakukan hanya untuk P3K. 2. Untuk formasi P3K guru di tahun 2021 sebenarnya telah disediakan 1 juta formasi. Ketiga, formasi guru 2022 juga berpotensi untuk bisa dialokasikan bagi honorer K2 yang memenuhi persyaratan sebagai guru minimal S1 dengan kebijakan afirmasi yang lebih berpihak kepada guru honorer K2 dibandingkan dengan guru honorer lainnya. 4. Dari data yang ada, masih banyak terdapat guru honorer K2 yang berpendidikan di bawah S1, misal D3, D2, bahkan SLTA. Sesuai Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, mereka tidak memenuhi persyaratan sebagai guru. 5. Data honorer K2 yang ada, selain guru terdapat pula tenaga kesehatan sekitar 4.000 dan tenaga teknis sekitar 270.000. Tenaga teknis yang berjumlah sangat besar tersebut mayoritas berpendidikan di bawah D3, misal SLTA, SLTP, bahkan SD. Dan banyak yang berprofesi sebagai supir, pramusaji, petugas kebersihan, dan lainnya. 6. Untuk mengakomodasi penanganan sisa guru honor K2 dan tenaga teknis yang masih berpotensi untuk dapat mengikuti seleksi dan diangkat sebagai P3K tersebut, Kemenpan RB melalui Deputi SDM Aparatur telah mengusulkan tambahan jumlah formasi tahun 2022 kepada Kemenkyu. Selain itu, khusus untuk guru agama di sekolah negeri, di Pemda juga akan dialokasikan mengingat pada tahun 2021 hanya sekitar 22.000 yang dialokasikannya, sebut Menteri Cahyokumolo. Namun, jumlah formasi yang diajukan oleh Pemda dan kemudian dilakukan seleksi hanya 507.848. Oleh karenanya, pada tahun 2022 nanti, sisa formasinya akan dibuka kembali untuk diusulkan oleh Pemda. Kementerian Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, akan mendorong Kemendikbudristek untuk meningkatkan pendidikan mereka, salah satunya dengan mekanisme rekognisi pembelajaran lampau atau disebut dengan RPL, yang bisa diselenggarakan oleh Kemendikbudristek sendiri. Misalnya, kata Cahyokumolo, dengan tidak mensyaratkan seleksi kompetensi teknis, tetapi cukup dengan seleksi kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara, sehingga peluang kelulusannya sangat besar. Sebagai gambaran, dari data sementara hasil seleksi P3K Guru 2021, hampir lebih dari 98% guru peserta seleksi bisa melampaui nilai ambang batas seleksi kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. 2 berita info terupdate dan terpercaya ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, mari kita berdoa bersama sambil menunggu pengumuman hasil seleksi P3K tahap 1. Semoga Bapak Ibu lolos di ujian tahap 1. Dan bagi yang belum, mari kita belajar kembali untuk menghadapi ujian di tahap kedua. Amin ya robbal alamin. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.